Pemirsa, kembali di Breaking News, detik-detik penentuan hari Lebaran. Kita langsung terhubung dengan rekan Hadisti Arifah di kantor wilayah Kementerian Agama Jakarta dan Ayah Nufus di kantor Kementerian Agama Republik Indonesia di Jakarta. Saya ke Hadisti terlebih dahulu. Hadisti, seperti apa suasana terkini di sana? Ya, baik Anissa dan juga pemirsa, baru saja tadi sudah selesai dilakukan proses pemantauan hilal oleh tim Hisab Rukyatul dari Kanwil Kemenak DKI Jakarta, yang mana tadi dari hasil pantauan menunjukkan bahwa hilal tidak terlihat. Tadi pemantauan dilakukan sekitar pukul 17:59 waktu Indonesia Barat dan menunjukkan bahwa posisi hilal ini berada di bawah ufuk atau pada angka 1,5 derajat. Ini tidak sesuai atau tidak mencapai pada acuan yang sudah ditetapkan, yakni untuk menetapkan 1 Syawal, hilal harusnya ini berada minimal pada posisi 3 derajat atau sudut elongasi, yakni jarak matahari dan bulan ini berada pada 6,4 derajat. Namun realitanya tadi pada saat pemantauan menunjukkan bahwa hilal ini tidak mencapai di 3 derajat. Artinya bahwa 1 Syawal ini tidak dapat ditetapkan esok hari 30 Maret, namun dilakukan dengan cara ijtimaj atau digenapkan menjadi 30 hari, yang mana untuk penetapan 1 Syawal ini akan ditetapkan pada hari Senin mendatang, yakni 31 Maret 2025. Dan proses ataupun hasil dari pemantauan hilal tadi dari Kanwil Kemenak DKI Jakarta ini menyampaikan informasinya kepada Kemenak untuk selanjutnya dibahas dalam sidang isbat untuk penetapan 1 Syawal 2025. Dan tadi dalam prosesnya memang dari Kanwil Kemenak DKI Jakarta ini tidak terjadi kendala ataupun hambatan, karena tadi kita melihat bahwa cuaca sudah cukup bagus. Begitupun juga melihat bagaimana posisi awan, sehingga tadi proses berjalan lancar dan hasil pun sudah terlihat bahwa memang untuk hilal ini tidak terpantau pada saat proses pemantauan. Dan kita akan menunggu bagaimana nantinya hasil sidang isbat yang digelar oleh Kemenak DKI Jakarta. Anissa. Baik, terima kasih Hadisti Arifah. Kami menuju ke kantor Kementerian Agama Republik Indonesia. Sudah ada Ayah Nufus. Ayah, seperti apa persiapan konferensi pers terkait hasil sidang isbat di sana? Selamat malam Anissa dan juga pemirsa. Saat ini di Kementerian Agama Republik Indonesia untuk sidang isbat penentuan 1 Syawal 1446 Hijriah baru saja dimulai sekitar pukul 18:30 waktu Indonesia Barat. Kami masih mendengar bahwa lagu kebangsaan Indonesia Raya ini dikumandangkan dari dalam. Artinya untuk sidang isbat ini sudah dimulai, dan diperkirakan jika kita berkaca dari sidang isbat sebelum-sebelumnya, tahun sebelumnya, ini untuk sidang isbat sendiri berlangsung kira-kira sekitar 30 hingga 45 menit tergantung dengan seperti apa nanti jalannya sidang isbat. Namun kami ingin mengajak Anda terlebih dahulu untuk melihat seperti apa situasi di sini. Tadi di dalam Menteri Agama Republik Indonesia Nazarudin Umar memang sudah memasuki ruangan beserta dengan seluruh peserta. Ada Wakil Menteri Agama juga yakni Romo Muhammad Syafi'i, para Duta Besar Negara Sahabat, Ketua Komisi 8 DPR RI Marwan Dasopan, dan juga Ketua MUI Abdullah Jaidi yang juga sudah berada di dalam. Dan seperti inilah situasi terkini di luar dari auditorium dari Kementerian Agama pada malam hari ini, yang mana yang bisa dilihat di layar televisi Anda, yakni ini adalah pintu dari auditorium HM Rasjidi Kementerian Agama Republik Indonesia, yang mana pintunya memang ditutup, Anissa dan juga pemirsa, mengingat sidang isbat pada malam hari ini berlangsung tertutup dan tidak diperbolehkan untuk dilihat oleh umum, sehingga memang kita di sini sama-sama menantikan. Namun tadi sebelum sidang isbat dimulai ada rangkaian kegiatan yang dilakukan, salah satunya adalah seminar posisi hilal yang disampaikan oleh sejumlah narasumber. Tadi kami mengikuti dan juga mencatat sejumlah poin-poin penting yang disampaikan oleh keempat narasumber yang tadi menyampaikan materi terkait dengan posisi hilal, yang dimulai dari tim Falak Kementerian Agama Republik Indonesia yang tadi menyampaikan bahwa memang dalam
proses pemantauan hilal ini ada 33 titik di seluruh wilayah Republik Indonesia yang dipantau begitu, terkecuali wilayah Bali, mengingat sidang isbat ini bersamaan dengan Hari Raya Nyepi di Bali, sehingga memang ini merupakan bentuk toleransi dari Menteri Agama untuk tidak memasang pantauan hilal di sana untuk menghargai Hari Raya Nyepi di Bali. Dan tadi disampaikan bahwa nantinya wilayah-wilayah ini akan memberikan atau memverifikasi atas hisap yang sudah dikenal sebelumnya, yang mana kalau disampaikan tadi bahwa periode untuk rata-rata umur bulan Hijriah itu adalah 29 hingga 30 hari, sehingga nantinya dari pihak Kementerian Agama memang sudah melihat ketinggian hilal saat matahari terbenam, dan juga ini nanti akan berdasarkan dengan kriteria MABIMS, yang mana tadi disampaikan juga dan ditunjukkan terkait dengan ilustrasi posisi bulan saat matahari terbit, ijtimak matahari terbenam yang mengilustrasikan kriteria MABIMS tinggi 3 derajat dengan elongasi 6,4, dan diilustrasikan juga bahwa di wilayah NKRI sendiri berdasarkan kriteria awal bulan Kamariah Odeh Hilal ini mustahil untuk teramati, sehingga memang jika berkaca dari ilustrasi ini maka 1 Syawal ini akan jatuh pada hari Senin 31 Maret 2025. Dan tadi juga kami mencatat sedikit kesimpulan yang mengatakan bahwa berdasarkan kriteria MABIMS tadi, pada tanggal 29 Ramadan 1446 Hijriah ini posisi hilal di wilayah NKRI tidak ada yang memenuhi kriteria tinggi hilal minimum 3 derajat dengan elongasi 6,4. Namun memang hal ini nantinya lagi-lagi akan harus diverifikasi berdasarkan dengan pemantauan hilal yang sudah dipasang di sejumlah titik di Indonesia. Kemudian untuk narasumber yang kedua, yakni dari Perserikatan Muhammadiyah yang disampaikan oleh Dr. Sri Yatin Sodik, Anissa dan juga pemirsa, yang mengatakan kami mencatat ada sejumlah hal juga bahwa Muhammadiyah ini sebelum sidang isbat hari ini memang juga sudah menentukan bahwa untuk 1 Syawal ini jatuh pada hari Senin 31 Maret 2025, yang mana kita ketahui bahwa Muhammadiyah ini menggunakan hisab hakiki dengan kriteria wujudul hilal, di mana Muhammadiyah hingga saat sampai nanti bulan Zulhijjah masih akan terus menggunakan hisab hakiki dengan kriteria wujudul hilal ini, dan hal ini sesuai dengan hukum fikih yang tadi disampaikan oleh narasumber ini. Dan juga sebagai informasi tadi disampaikan oleh pihak Perserikatan Muhammadiyah bahwa pimpinan pusat Muhammadiyah telah mentafik atas Munas Tarji bahwa sejak tanggal 1 Muharram 1447 Hijriah, artinya tahun depan ini nantinya Muhammadiyah sudah beralih dari wujud hilal ke kalender Hijriah global tunggal. Dan kalau dari Muhammadiyah sudah pasti bahwa 1 Syawal 1446 Hijriah ini, Anissa dan juga pemirsa, akan jatuh pada hari Senin. Kemudian untuk narsum yang selanjutnya, ini adalah dari Al-Irsyad Al-Islamiyah yang tadi disampaikan oleh narasumber Kiai Haji Zufar Bawazir, yang mengatakan bahwa untuk Al-Irsyad sendiri ini berpendapat bahwa wujudul hilal ini untuk menentukan atau memperkirakan hilal ini tidak dilihat, dan tetapi hisab wujudul hilal ini dapat dijadikan dasar penetapan awal bulan Hijriah sekaligus bulan atau kalender baru yang sudah masuk atau belum. Artinya memang dari kesimpulan yang disampaikan, karena penentuan awal bulan ini menjadi sangat signifikan untuk bulan-bulan ini berkaitan, dan dalam agama Islam tadi disampaikan seperti bulan Ramadan, Syawal, serta Zulhijjah, maka kriteria penentuan awal bulan kalender Hijriah menurut pemimpin pusat dari Al-Irsyad Al-Islam adalah mengikuti hasil keputusan dari sidang isbat pemerintah Republik Indonesia untuk awal Ramadan, Syawal, serta Zulhijjah sebagai ulul amri yang mengusulkan penyempurnaan kriteria Imkur Ruqyat MABIMS dengan kriteria 8. Jadi memang untuk narasumber yang ketiga ini, yakni dari Al-Irsyad, ini menggunakan kriteria 8, artinya ini juga nantinya akan tetap mengikuti seperti apa penentuan dari sidang isbat dari pemerintah. Kemudian untuk narasumber yang ketiga, ini tanda juga pemirsa, ini adalah Al-Wasliyah yang tadi disampaikan oleh narasumber Kiai Haji Julian Lukman, yang mengatakan bahwa sikap dari Al-Wasliyah ini mengikuti seperti apa sikap dari pemerintah, dan tadi tidak disampaikan cukup banyak, hanya saja berkacamata dari materi-materi yang disampaikan oleh narasumber-narasumber lainnya, bahwa berdasarkan ilustrasi dari pantauan hilal
di kebanyakan wilayah di Indonesia, bahkan hampir seluruh wilayah di Indonesia ini tidak terlihat hilalnya, sehingga memang untuk Al-Wasliyah sikapnya ini selalu senantiasa berada di pemerintah. Dan dari 4 narasumber yang disampaikan ini, tentu saja lagi-lagi bahwa mereka menyampaikan bahwa pemantauan hilal inilah yang nantinya dapat memberikan verifikasi apakah memang hilal akan terlihat atau tidak. Dan jika tidak terlihat, maka 1 Syawal 1446 Hijriah ini akan jatuh pada hari Senin. Dan untuk sidang isbat sendiri ini masih terus berlangsung, Anissa dan juga pemirsa. Seperti tadi saya katakan, sekitar 30 hingga 45 menit jika kita berkaca dari sidang isbat tahun-tahun sebelumnya. Dan juga kita akan lihat seperti apakah ada wilayah di Indonesia yang nantinya terlihat hilalnya. Namun berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari beberapa titik di Indonesia, ini ada ketebalan awan sehingga tidak terlihat benda-benda yang ada di langit kecuali matahari. Namun tentu saja kita akan menunggu seperti apa hasil dari sidang isbat ini yang nanti akan langsung diumumkan hasilnya melalui konferensi pers yang akan diumumkan langsung oleh Menteri Agama Republik Indonesia didampingi oleh Wakil Menteri Agama, kemudian juga Dirjen Bimas Islam, kemudian juga Ketua DPR RI Komisi 8, dan juga nanti akan ada Ketua MUI. Sementara demikian, Anissa. Baik, Ayah tadi Anda mengatakan bahwa pengumuman sidang isbat masih kemungkinan 30-40 menit lagi. Apakah saat ini dari daerah-daerah semua laporan sudah dikumpulkan? Ya, jika berdasarkan informasi yang kami dapatkan dalam proses sidang isbat ini adalah pengumpulan informasi-informasi dari seluruh wilayah, yakni 33 titik di Indonesia kecuali Bali, nantinya akan disampaikan dalam pertemuan mereka di sidang isbat ini. Namun kami tidak mengetahui secara pasti seperti apa situasi di dalam, mengingat bahwa sidang isbat ini dilakukan secara tertutup. Anissa dan juga pemirsa, kami tidak diperbolehkan untuk mendekat karena dilakukan penjagaan di depan pintu putih dari auditorium ini, sehingga kami harus benar-benar menunggu seperti apa hasilnya. Namun memang kemungkinan besar banyak yang mengatakan tadi seliuran, bahkan ada statement dari Menteri Agama sendiri yang beredar di media massa begitu, mengatakan bahwa kemungkinan besar Hari Raya Idul Fitri ini akan jatuh pada hari Senin. Anissa. Baik, Ayah mungkin Anda bisa ceritakan seperti apa suasana terkini di sana atau bisa berbincang dengan narasumber yang berada di sana. Kita sambil menantikan seperti apa suasana secara langsung dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Kita menantikan detik-detik jelang konferensi pers di sana. Sidang isbat ini adalah momen yang ditunggu-tunggu, Anissa dan juga pemirsa, dan juga tidak hanya masyarakat Indonesia saja khususnya umat Muslim, namun juga rekan-rekan media di sini semuanya menunggu seperti apa hasil dari sidang isbat ini. Kami ingin mengajak Anda untuk melihat seperti apa situasi di sini, mulai dari tempat konferensi pers nantinya yang akan ditempati oleh 5 tokoh yang akan mengumumkan penentuan 1 Syawal 1446 Hijriah di Kementerian Agama Republik Indonesia ini. Ini adalah meja dan juga kursinya, di mana tempat di depannya adalah rekan-rekan media yang nantinya akan meliput tentu saja. Dan di sebelah kiri dari konferensi pers ini adalah tempat di mana para peserta, tamu undangan, Menteri Agama dan juga Wakil Menteri Agama ini beristirahat tadi untuk berbuka puasa dan juga untuk sholat maghrib. Dan ini saya ingin mengajak Anda untuk mengarah ke ruangan auditorium. Ya, ruangan auditorium yang menjadi tempat dari sidang isbat ini, yakni Auditorium HM Rasjidi di Kementerian Agama Republik Indonesia. Dan ini adalah situasi di sini dijaga juga oleh pihak kepolisian dan juga TNI serta jajaran dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Mengingat tadi ada selain peserta-peserta yang hadir di dalam ruangan sidang isbat ini, selain narasumber dari seminar, hadir juga pastinya dipimpin langsung oleh Menteri Agama Republik Indonesia Nazaruddin Umar, kemudian juga Wakil Menteri Agama Republik Indonesia Romo Muhammad Syafi'i, para duta besar negara-negara sahabat, Anissa dan juga pemirsa juga hadir di dalam ruangan sidang ini. Kemudian sudah pasti
Ketua Komisi 8 DPR Republik Indonesia Marwanda Sopan hadir dan mengikuti sidang isbat. Ketua MUI Abdullah Jaidi juga hadir, dan tadi semuanya ini mengikuti jalannya seminar seperti apa disampaikan oleh masing-masing narasumber, bahwa ilustrasi di berbagai tempat khususnya negara-negara yang mengikuti kriteria MABIMS ini dilakukan seperti apa posisi bulan, titik-titik dari derajat dari elongasinya, dan juga ketepatan posisi dari bulan itu sendiri, sehingga nantinya dapat mengetahui kapan jatuhnya 1 Syawal 1446 Hijriah. Ya. Aya. Ya, Anissa, kami sedang mencoba untuk menghubungi sebenarnya siapa nantinya yang dapat kami wawancarai pada malam hari ini sambil menunggu sidang isbat ini berjalan. Namun kami khawatir bahwa tokoh-tokoh yang ada di depan dari auditorium ini bukanlah tokoh-tokoh yang berkompeten untuk mungkin nantinya menyampaikan wawancara. Kami ingin mencoba untuk masuk, namun sepertinya ini dilarang begitu ya, karena untuk sidang isbat ini sendiri adalah sidang yang dilakukan secara tertutup, sehingga kami belum dapat memastikan siapa kira-kira yang dapat kami wawancarai. Baik, Aya. Ya, Anissa. Baik, Aya, mungkin bisa Anda pastikan dari jadwal yang kami terima bahwa konferensi pers akan dilaksanakan pukul 19:05. Bolehkah Anda pastikan lagi dengan mungkin panitia di sana sebenarnya jam berapa pastinya konferensi pers akan dimulai? Karena memang biasanya habis Isya ya. Ya, Anissa juga pemirsa, betul sekali, karena diperkirakan memang biasanya berjalan sidang isbat sendiri ini berjalan 30 hingga 45 menit. Dan kalau kita lihat sekarang sudah menunjukkan pukul 6:46 dan berdasarkan agenda yang memang disampaikan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia secara resmi untuk konferensi pers penetapan 1 Syawal 1446 Hijriah ini sendiri nantinya akan dilaksanakan sekitar pukul 19:05 waktu Indonesia Barat. Namun pastinya kondisi di dalam mungkin akan terlihat lebih dinamis begitu ya. Dan tadi kami juga berusaha untuk menanyakan ke pihak panitia apakah waktu ini akan sesuai dengan agenda yang disampaikan namun belum ada yang mampu memberikan jawaban saya. Nah, sebenarnya saya ingin langsung mengajak Anda, Anissa, dan juga pemirsa untuk berbincang dengan Bapak Akwani selaku salah satu panitia. Bapak, izin bertanya sedikit saja Pak terkait dengan jalannya sidang isbat ini. Kenapa Pak dilakukan secara tertutup Pak? Saya tidak mau komentar dulu. Oh, baik. Bapak, tadi Saya sudah laporkan ke Pak. Sudah dilaporkan ke Bapak Dirjen. Baik, Anissa dan juga pemirsa, sebenarnya tadi saya sudah mencoba untuk menghubungi. Terima kasih Bapak, menghubungi direktur dari salah satu direktur dari URAIS begitu ya. Namun memang semuanya ini harus mendampingi Menteri Agama di dalam, karena memang ada banyak hal yang ingin disampaikan oleh Menteri Agama dalam sidang isbat ini, sehingga tadi setelah pukul 15.00 waktu Indonesia Barat mereka belum bisa mengkonfirmasi apakah bisa diwawancarai. Sebenarnya tadi sebelum pukul 15.00 waktu Indonesia Barat kami berkesempatan untuk mewawancarai direktur dari URAIS, namun hingga saat ini beliau masih harus mendampingi Menteri Agama Republik Indonesia di dalam untuk mengikuti sejumlah seminar yang dilakukan, kemudian juga dilanjutkan dengan ramah tamah berbuka puasa bersama seluruh peserta dan juga tamu undangan dan juga para negara-negara sahabat yang diundang. Dan kembali kami ingin mengajak Anda untuk melihat seperti apa situasi di di luar dari ruangan auditorium ini, di tempat di mana sidang isbat ini berlangsung. Ya, demikian Anissa. Baik, Aya, mungkin kita bisa berpusat pada Anda yang berada di sana sekarang, karena memang kita semua menantikan detik-detik pengumuman 1 Syawal
1446 Hijriah. Jadi kami ingin menemani Anda di sana, terus berada di sana. Ayah, mungkin bisa Anda ceritakan ceritakan lagi seperti apa suasana terkini di sana. Kita ingin tahu seperti apa para awak media yang menantikan suasana di sana. Ya, Anissa dan juga pemirsa, memang sidang isbat ini merupakan momen yang ditunggu-tunggu gitu ya setiap tahunnya untuk mengetahui kapan Hari Raya Idul Fitri, mengingat juga sudah banyak masyarakat Indonesia yang melakukan mudik begitu ya, khususnya dari kota Jakarta untuk menuju ke kampung halamannya masing-masing, sehingga memang perlu sekali untuk diketahui lebih cepat kapan kira-kira untuk Hari Raya Idul Fitri ini dilaksanakan. Namun memang yang menariknya adalah ketika kita berbicara soal pemantauan hilal, posisi hilal begitu ya, di begitu banyak titik yang disampaikan, yakni ada sekitar 33 titik tadi, kecuali di Bali. Ini juga menarik sekali karena bertepatan dengan Hari Raya Nyepi yang ada di sana begitu ya, Anissa dan juga pemirsa, dan Menteri Agama memutuskan untuk tidak ada pemantauan hilal di sana untuk menghargai jalannya Hari Raya Nyepi, untuk menghormati masyarakat yang ada di Bali yang merayakan Hari Raya Nyepi, sehingga memang ditiadakan. Dan tadi dari tim Falak Kementerian Agama Republik Indonesia menyampaikan, kalau bisa kami ambil kesimpulannya, bahwa kalau kita melihat berdasar dari kriteria Mabims ya, pada tanggal 29 Ramadan 1446 Hijriah atau 29 Maret 2025 Masehi tahun hari ini, di mana posisi hilal di wilayah NKRI ini sebenarnya tidak ada yang memenuhi kriteria tinggi hilal, yakni minimum 3 derajat dengan elongasi minimum 6,4. Sehingga memang kalau dari pemantauan Kementerian Agama atau hisap yang dilakukan oleh Kementerian Agama untuk tanggal 1 Syawal 1446 Hijriah, secara hisap ini jatuh bertepatan dengan hari Senin Pahing tanggal 31 Maret 2025. Dan tadi juga disampaikan terkait dengan kelaziman penentuan awal bulan, di mana Ramadan, Syawal, dan juga Zulhijjah di Indonesia ini menggunakan metode ruqyat dan juga hisap begitu ya, di mana hisap ini sifatnya informatif dan di mana kedudukan ruqyat sebagai informasi dari hisap. Ya, Anissa, sepertinya kita sudah melihat ada pergerakan dari dalam ruang sidang isbat. Kita melihat apakah Menteri Agama Republik Indonesia ini akan segera keluar untuk segera melakukan konferensi pers segera dan menginformasikan kepada seluruh masyarakat Indonesia, terutama umat Muslim, kapan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah ini akan dilangsungkan. Kita akan sama-sama melihat, Anissa dan juga pemirsa, kita menanti Menteri Agama untuk keluar. Sepertinya ini adalah proses closing atau penutupan dari acara sidang isbat ini di dalam. Kita akan sama-sama melihat. Jadi kemungkinan sidangnya akan berlangsung lebih cepat ya dari yang dijadwalkan ya. Ditunggu-tunggu begitu ya. Apakah hari ini dapat ditentukan seperti kemungkinan besar yang disampaikan bahwa ya, kita lihat ini adalah dia Menteri Agama Republik Indonesia Nazaruddin Umar dan juga Wakil Menteri Agama, kemudian Ketua DPR Komisi 8 Republik Indonesia, ada Ketua MUI juga, Anissa dan juga pemirsa yang mendampingi.